Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Barusan pemberitahuannya agak telat ya. Insya Allah ada ya. Kalau tidak ada, biasanya memang admin itu siapa, Mas Mansur ya, agak jam 5 lebih gitu kadang memberitahunya. Lanjut kepada masih pembahasan tentang al-adillah al-mukhtalafi ya, dalil-dalil yang tidak disepakati. Artinya ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Dalil-dalil yang disepakati hanya 4 ya, kita sama tahu. Dimulai dari pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas ya. Itu urutannya seperti itu biasanya, Alkitab atau Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu urutan kekuatan asal. Tentu semuanya berawal dari Quran. Tetapi di dalam pengamalan justru yang diutamakan itu biasanya ijma. Ya. Ijma itu paling kuat. Nanti termasuk di dalam tartibul adillah, urutan dalil. Ya. Maka yang pertama ijma. Termasuk di dalam masalikul ilah. Ya. Masalikul ilah itu jalan-jalan kita menemukan ilah. Maka yang paling utama, yang paling pertama adalah ilah yang menjadi ijma, kesepakatan. Ya, jadi secara asalnya itu memang Quran, pertama, kedua Sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas. Tetapi dalam penggunaannya, maka yang pertama adalah ijma. Kenapa? Karena ijma itu pasti berdasar Quran dan Sunnah. Lalu tafsiran atas Quran Sunnah itu sudah disepakati. Kalau Quran dan Sunnah saja, itu kan masih bisa berbeda tafsir, ya, bisa berbeda pemahaman. Tapi kalau sudah ijma, pemahaman terhadap Quran, pemahaman terhadap Sunnah telah disepakati oleh para ulama yang otoritatif, para mujtahid. Ya. Makanya ketika kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan berarti akan satu suara. Ya. Kembali kepada Quran Sunnah itu akan banyak pendapat sebanyak orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangankan kita dengan yang lain, kita pun hari ini dengan kemarin, hari ini dengan besok, itu bisa jadi pemahaman kita berubah. Ya, sebagaimana para a'imah mujtahid, Imam Syafi'i berubah beberapa ijtihadnya, Imam Ahmad dan sebagainya. Makanya kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan jaminan satu suara, ya, karena para a'imah sendiri, para imam-imam mujtahid atau yang lainnya, atau bahkan sahabat sendiri itu memahami Quran berbeda. Ya, kemudian para sahabat sendiri ketika memahami kalam Rasul itu kan berbeda. Kita tahu hadis Bani Quraidah ya, itu mendengar sendiri perkataan Rasulullah, dua orang sahabat, tetapi berbeda di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, hadis Bani Quraidah, ada satu lagi hadis dalam Sunan Nasa'i, saya lupa lagi ya. Tapi yang paling sering diangkat itu hadis Bani Quraidah, di mana dua orang mendengar langsung dari Rasulullah, kata Rasulullah, la tusalliyanna ahadakum illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dua orang sahabat mendengar langsung dari Rasulullah, tapi cara memahaminya dua-duanya berbeda. Ya. Jadi ketika kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan berarti akan satu suara. Ya. Karena orang yang membaca Qurannya pun berbeda-beda pemahaman. Makanya di dalam amaliyah, dalam pengamalan,
para ulama usul fikih itu mendahulukan ijma ya daripada Quran dan Sunnah. Aslinya mendahulukan ijma itu mendahulukan Quran dan Sunnah. Tapi karena ijma adalah pemahaman yang sudah disepakati terhadap Quran dan Sunnah, sedangkan ketika kita bicara yang pertama Quran, yang kedua Sunnah, kita kembali Quran dan Sunnah, itu belum tentu sepakat dalam maknanya. Ya. Bisa jadi banyak penafsiran. Nah, itu dalil yang disepakati ada 4. Ya, Quran, Sunnah, ijma, kias. Itu asalnya. Tetapi dalam pengamalan ijma yang pertama. Nah, masalahnya kadang hari ini ijma pun sering dilabrak ya. Ijma pun kembali dipertanyakan. Itu agak repot ya, pembahasannya mungkin panjang. Yang kedua qaulu sahabi, pendapat kemarin yang adilah mukhtalaf itu yang pertama istishab. Istishab itu melanggengkan atau meneruskan hukum sebelumnya ya, terus berlaku sampai hari ini karena tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Yang kedua ada qaulu sahabi. Nah, di sini yang perlu di garis bawahi adalah sahabi. Artinya sahabi satu orang sahabat. Ya, tapi kalau sahabat semuanya itu ijma. Ya. Makanya sahabat dipertanyakan bukannya sahabat nanti ya. Maksudnya seperti ini. Idza qala al-wahidu minas sahabati qaulan au afta bi fatwa fa imma ayakuna liqauli hadza majalun fil ijtihad aw la. Fa illam yakun lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakunu hujjatan ala ghairihi li anna na'lamu annahu lam yaqulhu illa an tawaqquf. Ya. Qala Syafi'i ruwiya an Ali annahu shalla fi lailatin sittu rakaat. Fi kulli rakaatin sittu sajadat wa qala ya ini siapa yang berkata Sayyidina Ali. Lau sabata bukan Imam Syafi'i ya. Lau sabata dzalika an Ali laqultu bih fa innahu la majala fihi lil qiyas. Ya, fa dhahir annahu fa'alahu tauqifan. Wa amma idza kana qawluhu fima fihi majalul ijtihad faqad ittafaqal ulama ala anna qawlahu laisa anna qawlahu hadza laisa hujjatan ala ghairihi minas sahabatil mujtahidin. Ya. Li ijma'i sahabah ala mukhalafati ba'dihim ba'd. Wa amma bin nisbati li ghairi sahabah faqad ikhtulifa fi. Wa sahih alladhi alaihi Syafi'i wa ashabuhu wa jumhur usuliyin annahu laisa bi hujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Ya. Wa min ibarati Syafi'i al-masyhurah fi hadza qawluhu hum rijal wa nahnu rijal. Kaifa akhudhu bi qawlihi man law hajjatuhu la hajjatuhu. Wa qad istamala katsirun mimman la ilma indahu hadhil kalimah fi ghairi mawdiha hadanallahu jami'an lima riwati aqdarona. Ini diakhiri dengan doa yang sangat bagus ya. Hadanallahu jami'an lima rifati aqdarona. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui kadar kemampuan kita ya. Karena yang dalam hadis itu rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi ya. Begitu rahmat Allah tercurah bagi orang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Itu artinya orang yang beradab ya. Orang beradab itu orang yang tahu kemampuannya lalu menempatkan diri pada tempatnya. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak tahu dirinya sehingga tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Akhirnya timbul kekacauan, ya, ketidaktertiban dan sebagainya. Semuanya berawal dari ada ma'rifatu aqdarina, tidak mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Ya. Tidak sedikit orang yang tidak punya kemampuan jadi pejabat, jadi lurah, jadi ketua, bukan berdasarkan kemampuan tapi berdasarkan uang, ya, berdasarkan modal, akhirnya memimpin tidak amanah. Ya, kalau tidak amanah, maka merusak tatanan masyarakat yang ada. Itu suatu yang seperti sepele padahal besar.
Musonib mengakhiri dengan doa hadanallahu jami'an lima arifati aqdarona. Nah, qaulu sahabi di sini perlu, ini musonib ingin mentahrir mahallin niza. Ini sesuatu yang sangat baik, penting dan harus kita biasakan, yaitu tahrir mahallin niza. Tahrir mahallin niza itu merumuskan atau mencari titik perbedaannya itu di mana. Ya, karena bisa jadi ada kita merespon orang lain, padahal kalau diselidiki antara kita dengan orang lain, antara kita dengan yang kita kritik itu sama, satu pemikiran, cuman karena tidak tahrir mahallin niza, ya, akhirnya dianggap beda. Nah, musonib di sini biasanya yang sering tahrir mahallin niza itu dalam fikih muqaran, misalnya bidayatul mujtahid. Antara para imam itu sisi beda, letak bedanya itu sebelah mana, ya. Nah, di sini musonib ingin menjelaskan dalil mukhtalaf fih itu qaulu sahabi, tapi dari sisi mana? Qaulu sahabi yang mana? Apakah semua qaulu sahabi atau tidak? Ya. Maka idza qala al-wahid min sahabi qaulan aw fatwa bi fatwa fa imma ayakuna liqaulihi majalun fi ijtihad aw la yakun. Ya. Apa yang dikatakan sahabat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu fatwa sendiri, kemungkinan itu sesuatu hasil ijtihad, atau sesuatu yang tidak ada peluang ijtihad, tidak ada celah untuk berijtihad. Ya. Jadi apa yang disampaikan sahabat itu sebentar. Ya. Apa yang disampaikan sahabat itu ada dua, ya. Ada yang berbentuk ijtihad sendiri, ada yang bukan hasil ijtihad. Bukan hasil ijtihad artinya dari Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat fi'lun Nabi pun ada yang wahyu, ada yang hasil ijtihad. Walaupun yang ijtihad Rasulullah tidak banyak. Ya. Itu jadi Dr. Hasan Hitu ingin menjelaskan bahwa perbedaan ulama dalam qaul sahabi itu yang mana? Ya, pertama kita harus memilah dulu qaul sahabi itu ada dua, ada yang mujtahad fi, yang memang itu sesuatu yang tidak ada nasnya, lalu sahabat berijtihad dalam masalah itu. Ada yang ada nasnya dan itu tidak ada peluang orang siapapun untuk berijtihad. Fa illam yakul lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakunu hujjatan ala ghairihi li anna na'lamu annahu lam yaqulu illa tawakkul. Apabila yang dikatakan sahabat itu tidak mungkin hasil ijtihad, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerimanya. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada peluang ijtihad, pasti sahabat berkata berdasarkan diberitahu oleh Rasulullah dan Rasulullah wahyu. Ya. Nah, contohnya dalam apa? Dalam masalah ibadah. Ibadah itu kan al-aslu fil ibadah al-tawakkuf. Atau sebagian al-aslu fil ibadah al-hurmah. Ya. Asal dari ibadah itu terlarang. Artinya kita tidak boleh ya, membuat ibadah ya, yang yang baik menurut kita. Karena asalnya al-hurmah. Kecuali hatta warodad dalil ala ibahatihi atau ala masyru'iyatiha, ya. Sehingga datang dalil, ada dalil yang mensyariatkannya. Contohnya di sini Imam Syafi'i menyebutkan an Ali, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, annahu shalla fi lailatin sittu rakaat. Ya, ada riwayat, ruwiyah itu disebutnya dalam mustalah hadis sigatu tamrid. Sigatu tamrid itu tidak yakin, ya, tidak pasti, beda dengan rawa atau haka atau kola. Tapi kalau ruya, hukia, ila itu disebutnya sigatu tamrid. Artinya tidak, ketika mengatakannya tidak tegas, menunjukkan menunjukkan tidak kuat. Ya. Kalau di kita mungkin kayak gini, konon kabarnya, ya, dengar-dengar, mirip-mirip seperti itu. Ya.
dalam ilmu hadis atau dalam bahasa Arab ada yang disebut mabni majhul. Mabni majhul digunakan dalam periwayatan itu biasanya untuk sigatu tamrid. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukiya anin Nabi, kila anin Nabi. Nah, itu tandanya tidak sekuat ketika mengatakan rawa anin Nabi. Haka anin Nabi. Qalan Nabi. Ya. Itu perlu dibedakan ya ketika kita mendapati dalam teks-teks para ulama ketika menggunakan rawa dan ruya itu ruya derajatnya lebih rendah daripada rawa. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib annahu shalla fi lailatin sittu rakaat. Salat dalam satu malam 6 rakaat. Ya. Fi kulli rakaatin sittu sajadat. Setiap rakaat ada 6 sujud. Ya. Jadi satu malam salat 6 rakaat. Setiap rakaat 6 kali sujud. Ya, tapi ini ruwiyah ya. Saya pun belum tahu ada riwayatnya atau tidak. Waqala, lalu apa kata Imam Syafi'i? Lau sabata, makanya Imam Syafi'i menggunakan lau. Kalaulah lau sabata dzalik an Ali. Kalaulah itu memang benar dari sahabat Ali, laqultu bihi, maka niscaya aku akan mengatakan hal tersebut. Fa innahu la majala fihi lil qiyas, karena masalah ibadah itu tidak ada kias ya. Tidak ada dimensi akal masuk dalam ibadah. Artinya akal tidak boleh menambah-nambahkan masalah ibadah. Ini kias fil ibadah panjang ya. Itu pun perlu dilihat tahrir mahali niza. Kita tidak bicara dulu. Fa innahu la majala fihi lil qiyas. Ya, sesungguhnya tidak ada peluang, tidak ada jalur orang untuk melakukan kias di dalam ibadah. Jadi kalaulah riwayat tersebut benar dari sahabat Ali bahwa beliau sholat 6 rakaat setiap malam, setiap rakaatnya berapa? 6 kali sujud. Maka kata Imam Syafi'i, niscaya aku akan mengerjakannya. Niscaya aku akan mengatakan fadhahir annahu fa'alahu tauqifan. Karena zahirnya yang seperti itu tauqifan. Tauqif itu apa ya? Menunda sampai adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai datangnya berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini semua ulama sepakat. Qaulu sahabi yang tidak ada jalur ijtihad berarti itu bukan ijtihad. Kalau bukan ijtihad, sahabat dapat dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah dari wahyu. Maka ulama sepakat qaulu sahabi yang seperti itu makbulun dan wajib kita mengamalkannya, menerimanya. Ya, artinya hujjatun alaina, menjadi hujah bagi kita atau bagi sahabat yang ada ketika itu. Bagi sahabat yang ada ketika itu, bagi tabi'in setelahnya, dan bagi kita itu menjadi hujah. Karena apa? Karena hakikatnya bukan perkataan sahabat, tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi perbedaan pendapat itu bukan di sana, bukan dalam masalah laisa fihi majalun ijtihad, tetapi yang kedua, wa amma idza kana qawluhu fi ma fihi majalun ijtihad faqad ittafaqal ulama ala anna qawlahu hadza laisa hujjatan ala ghairihi min sahabatil mujtahidin li ijma'i sahabah ala mukhalafati ba'dihim ba'dha, ya. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat itu perkataan sahabat yang hasil ijtihad beliau sendiri, hasil ijtihad para sahabat. Nah, artinya apa? Qaulu sahabi itu ijtihad sahabat. Ya. Nah, ijtihad sahabat apakah menjadi hujah? Hujah itu sesuatu yang harus diterima atau ghair hujah? Hujah itu seperti Al-Qur'an, hujjatun alaina wa hujjatun lana. Ya, hujjatun lana. Quran, sunnah, ijma, qiyas itu kan sepakat hujjatun alaina. Nah, qaulu sahabi, ijtihad sahabat itu laisa hujjatun ala sahabah fi asrihi wa laisa hujjatan ala ma ba'da sahabah. Itu pendapat jumhur, itu pendapat dalam Syafi'i. Ijtihad sahabat tidak menjadi hujah kepada sahabat yang lain. Karena apa? Sesama sahabat memiliki kekuatan yang sama dalam masalah ijtihad, juga tidak menjadi hujah kepada mujtahid setelahnya.
Ya. Walaupun wa amma binisbati li ghairi sahabat faqad istulifa fi. Adapun selain sahabat itu terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi gini, qaulu sahabi, ijtihad sahabat, ulama sepakat tidak menjadi hujah kepada sahabat yang lain. Sama-sama sahabat, tidak ada yang satu lebih kuat dari yang lain dalam masalah ijtihad. Nah, lalu itu sepakat ya. Lalu bagaimana dengan tabi'in atau mujtahidin setelah sahabat? Apakah ijtihad sahabat pun menjadi hujah atau tidak? Maka wasahihu allazi alaihi syafi'i wa ashabuhu wa jumhurul usuliyin annahu laisa bihujjah ala ghairihi minal mujtahidin. Ya. Tidak menjadi hujah bagi mujtahid yang lain. Ijtihad sahabat itu sama seperti ijtihad mujtahid yang lain. Ya. Maka terkenal satu ungkapan yang sering kita dengar, tapi sering disalahgunakan, ya hum rijal wa nahnu rijal. Ini bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya, ma'ruf dengan perkataan ini. Ya, apabila hal tersebut sampai kepada ijtihad sahabat, hum rijal wa nahnu rijal. Ya, mereka laki-laki dan saya pun laki-laki. Artinya mereka berijtihad, saya pun berijtihad. Ya. Kaifa akhudu biqaulihi man law hajajtuhu la hajajtu. Lau hajajtuhu, kalau aku mendialogkannya dengan sahabat, la hajajtuhu, niscaya aku akan memenangkan dialog tersebut. Ya. Wa qad istamala katsirun mimman la ilma indahu hadhil kalimah fi ghairi mawdi'iha. Tetapi ya, banyak orang yang menggunakan kalimat ini mimman la ilma indahu, aslinya tidak punya ilmu, tidak punya otoritas, fi ghairi mawdi'iha, di selain tempatnya. Ya. Dan kita sering dengar hari ini, hum rijal wa nahnu rijal. Para a'immah adalah manusia laki-laki dan kita pun laki-laki. Para a'immah ijtihad, kita pun ijtihad. Ya. Jadi tidak ada kewajiban kita mengikuti ulama yang dahulu. Kenapa? Mereka laki-laki, mereka mujtahid, kita pun laki-laki, kita pun mujtahid. Ya. Tapi menurut Dr. Hasan itu, tetapi kalimat itu kalimat hak, tapi digunakan fi ghairi mawdi'iha. Artinya ketika Imam Syafi'i mengatakan itu, ketika Imam Abu Hanifah, ya, mereka sudah memiliki otoritas dalam berijtihad. Dan otoritas itu bukan dibuat-buat atau pengakuan sendiri, tetapi pengakuan ulama sezaman. Ya, Imam Syafi'i diakui oleh gurunya, Imam Malik, telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berijtihad di usia 15, apalagi setelah 15. Belum ulama-ulama yang didatangi oleh Imam Syafi'i selain di Madinah. Di Madinah, ya, di Yaman, di Irak. Artinya ulama dulu memang mengatakan tersebut telah memiliki otoritas ijtihad. Dan otoritas bukan pengakuan sendiri. Bukan menurut pribadi, tapi menurut orang lain. Kalau menurut pribadi itu sangat subjektif. Kita sering merasa bisa, padahal kalau orang lain yang lihat, itu nggak ada apa-apanya. Imam Malik, beliau tidak berijtihad kecuali setelah keliling 70 mujtahid. 70 ulama. Ya, itu bisa dilihat di Adabul Fatwa, Adabul Mufti wal Mustafti. Itu ada di Muqaddimah Majmu yang kemarin saya sampaikan. Dalam Muqaddimah Majmu ada Adabul Mufti wal Mustafti. Adab-adab yang harus diperhatikan ketika orang ingin berfatwa. Adabnya apa? Harus punya dulu otoritas. Otoritas didapatkan dengan cara apa? Dengan cara ditunjuk oleh gurunya yang sama-sama otoritatif, atau pengakuan ulama lain sebagaimana Imam Malik, ya, mengunjungi 70 ulama, semuanya mengatakan engkau telah berhak berijtihad. Karena yang tahu kemampuan seseorang adalah ulama lagi. Apalagi guru. Guru sangat tahu ya kemampuan muridnya itu sejauh mana. Nah, di kita hari ini tidak ada kontrol seperti itu, ya. Tidak ada tidak ada sekat, tidak ada pengaman siapa yang berhak
berfatwa siapa yang tidak berhak, apalagi di era keterbukaan informasi dan media sosial ya. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berfatwa, semua orang bisa mengatasnamakan agama ya. Akhirnya itu yang disebut tidak beradab, artinya tidak mengetahui kontrol nafsi. Padahal kalau lihat dalam Adabul Mufti wal Mustafti ya, Imam Malik, imam yang lain, ketika ingin berfatwa itu seakan-akan apa ya, kata Imam Malik itu, ketika saya ingin mengeluarkan hukum berfatwa itu seakan-akan ada sesuatu yang akan menerkam gitu ya. Artinya apa? Saking masalah fatwa itu sesuatu yang berat, bukan asal ngomong ya. Bahkan sebagian ulama, kalaulah hal tersebut bisa dijawab orang lain, mendingan orang lainnya. Ya, daripada kita menjawab kemudian salah. Tidak kalau sekarang kan tidak. Daripada orang lain jawab, mending saya yang berfatwa. Itu problematika hari ini. Ya. Itu krisis adab. Jadi krisis adab itu bukan hanya dalam bidang yang lain saja, tapi dalam bidang agama itu pun sangat krisis. Ya. Bagaimana orang yang baru belajar agama 4 tahun, 5 tahun bisa menyalahkan orang yang sudah belajar puluhan tahun. Karena apa? Karena yang dia pakai untuk menilai orang lain kacamata yang dia sudah pelajari 4 tahun. Tentu akan berbeda dengan orang yang sudah belajar puluhan tahun. Dan kita sering merasa apa yang kita sampaikan itu yang paling benar. Itu agak repot ya. Akhirnya dunia dakwah kita ya tidak apa ya, agak rame ya, agak rame. Karena apa? Ya karena otoritasnya itu kita tidak tahu dia itu otoritatif atau tidak. Ya. Terutama dalam masalah fatwa. Adapun masalah amar ma'ruf, nahi mungkar itu terbuka siapapun. Ya. Siapapun wajib amar ma'ruf, siapapun wajib nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Tapi nahi mungkar pun ada syaratnya. Ya. Misalnya dalam qaid fikih sering disebutkan la inkaro fil mukhtalafi wa innamal inkar fi ma ajma'a alaih. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih diperdebatkan. Ulama berbeda dalam masalah itu. Tetapi kalau mengingkari itu sesuatu yang sudah disepakati lalu orang tersebut melanggarnya. Itu baru nahi mungkar. Ada yang mabuk, ada yang menghalalkan zina, itu nahi mungkar. Karena apa? Haramnya zina itu mujma' alaih. Haramnya mabuk itu mujma' alaih. Haramnya babi itu mujma' alaih. Nah, itu wajib ya kita memberitahu, kita nahi mungkar, tapi ada hal-hal yang mukhtalafi. Ya, orang yang melaksanakannya menurut dia, menurut pemahaman dia itu boleh. Menurut kita itu haram. Nah, jangan sampai menurut kita haram, menurut dia boleh, akhirnya kita nahi mungkar. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena ijtihad yang satu dengan yang lain kan sama, nilainya sama. Kita tidak tahu yang paling benar itu mana. Itu dalam ijtihad ya. Yang bisa jadi yang kita benar, yang dia salah, bisa jadi dia salah, kita benar. Tetapi kalau memberitahu itu boleh. Ya. Misalnya menurut kita itu makruh. Ya. Nah kita nggak apa-apa memberitahu. Ya, memberitahu, memberi saran. Yang tidak boleh itu mengingkari, kemudian angkat dipukuli atau tidak ya, tidak. Makanya ketika ada perbedaan ijtihad, perbedaan pemahaman antara yang ingin nahi mungkar dengan yang mengerjakan, ya, itu yang jadi ukuran mana? Fi'lul fa'il atau i'tiqadul fa'il. Ya. Orang yang melakukannya itu menurut dia itu haram atau boleh. Kalau menurut yang melakukan, menurut saya kan ini boleh, makanya saya melakukan. Oh, berarti enggak, kita tidak boleh. Tapi kalau menurut dia sendiri itu haram, ya, menurut dia haram, menurut kita itu boleh. Dan yang menurut dan orang yang beriktikad haram lalu melakukannya, nah itu bisa nahi mungkar. Ya. Jadi bi'tiqadil fa'il. Nahi mungkar itu pertama mujma' alaih,
Jelas. Yang kedua dalam masalah mukhtalaf bi'tiqadil fa'il. Apakah orang yang mengerjakan itu ketika dia misalnya apa yang mukhtalaf ya saking banyaknya. Apa namanya? Masalah rokok. Ya, rokok di kita ada beberapa ormas yang makruh, ada yang haram. Ya. Yang makruh misalnya NU dan Persis. Persis itu makruh. Ya. Kemudian MUI itu ada tafsilannya ya bagi ibu yang sedang hamil di depan umum ya, itu haram. Tapi kalau kondisi sehat ya tidak, itu makruh ya kalau tidak salah. Nah, misalnya orang yang merokok itu bagi dia itu haram atau makruh. Kalau bagi saya ini makruh. Makanya saya ngerokok. Berarti ya kita tidak nahi mungkar, hanya sebatas memberitahu, memberi saran itu boleh. Tapi bagi yang merokok itu aslinya ini haram, bagi saya itu haram. Cuman ya karena seneng, nah itu bisa nahi mungkar. Karena apa? Karena dalam itikad dia itu aslinya haram. Itu dalam bab nahi mungkar. Jadi nahi mungkar pun ulama telah membuat perangkat atau aturan-aturan sehingga tidak keluar dari tujuan awal nahi mungkar. Jadi tidak sebatas lihat ayat nahi mungkar langsung kita praktekkan, padahal di sana ada beberapa kondisi yang perlu kita cermati. Ada yang disampaikan sebelum dilanjut? Cara membedakan kalau sahabi itu. Kalau dalam masalah ibadah atau berita-berita mughayabat, berita-berita goib, ya, itu pastikan itu bukan ijtihad. Misalnya sahabat mengatakan tanda akhir zaman itu A, B, C, D. Nah, itu pasti itu bukan ijtihad. Kalau bukan ijtihad pasti dari Rasul. Atau yang berhubungan dengan ibadah. Atau misalnya berita-berita masa lalu, ya, bahwa atau berita-berita tentang surga dan neraka, itu semuanya hal-hal goib. Kalau sahabat itu tidak mungkin ijtihad dalam hal-hal seperti itu kecuali dari Rasulullah, ya, termasuk di dalam ibadah. Nah, yang ijtihad itu dalam masalah keseharian, ya, dalam masalah qada, ya, qada itu pengadilan, dalam masalah yang lain. Itu sesuatu yang mujtahad fi, ya, mujtahad. Ada lagi yang sampaikan? Apa Ustaz? Betul. Belum nyambung, mana ada belum paham. Maksudnya qaul sahabi ini bukan hadis jatuhnya Ustaz ya? Bedanya gimana itu? Ya, jadi gini, kita berangkatnya dari qaul sahabi dulu, ya. Yang dimaksud qaul sahabi yang diperdebatkan ulama itu perkataan seorang sahabat yang bukan dalam ranah mimma la majala fi ijtihad, bukan dalam ranah yang tidak, atau gampangnya gini, perkataan sahabat di dalam masalah yang diperbolehkan ijtihad. Itu titik perbedaannya dulu, ya. Jadi qaulu sahabi yang diperdebatkan atau ya yang diperdebatkan para ulama itu perkataan sahabat yang ada peluang berijtihad. Nah, lalu kalau qaulu sahabi yang tidak ada peluang berijtihad, masalah ibadah, bagaimana wudu, bagaimana sholat, ya, kemudian jumlah rakaat, kemudian masalah gaib, maka itu sesuatu yang tidak bisa berijtihad baik sahabat ataupun kita. Nah, lalu sahabat dapat dari mana? Dari Rasulullah. Lalu hukumnya yang disebut, ada yang disebut marfu'un hukman di dalam mustalah hadis. Ya. Dalam ilmu hadis ada yang disebut marfu, ada yang marfu hakikotan. Marfu hakikotan itu Rasulullah sendiri yang mengerjakan atau melihat Rasulullah sendiri mengerjakan, atau Rasulullah mengatakan. Ada yang marfu hukman. Ya, marfu hukman itu salah satunya yang ini, sahabat, perkataan sahabat tetapi sesuatu yang tidak mungkin sahabat berijtihad dalam hal tersebut.
Kalau bukan ijtihad, lalu dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya hadis marfu, tapi marfunya marfu hukman dalam masalah ibadah, masalah alamatus sa'ah dan sebagainya. Berarti kalau sahabi ini periwayatannya bersanad gitu Ustaz ya? Iya. Cuman nanti kita tidak bisa memastikan sahabat ini langsung dari Rasulullah. Bisa jadi sahabat itu dari sahabat yang lain. Karena memang kita tidak mendapatkan sanad langsung, misalnya sahabat Anas, kalau sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan sesuatu tentang alamatus sa'ah. Ya. Tapi dalam riwayat tersebut kita tidak melihat Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah, hanya perkataan Jabir. Qala Jabir misalnya min alamati sa'ah. Ya. Nah, itu yang mengatakan siapa? Jabir bin Abdullah. Nah, sesuatu yang seperti itu tidak mungkin hasil dari sahabat Jabir sendiri, tapi pasti dari Rasulullah. Cuman bisa jadi langsung dari Rasulullah atau dari sahabat yang lain. Ya. Tapi kalaupun kalau sahabat tidak langsung dari Rasulullah tidak ada masalah. Ya, tetap mutasil. Karena apa? Karena sahabat itu dari sahabat yang lain. Ya. Gimana? Baik, Ustaz. Makanya dalam mustalah hadis ada mursal sahabi. Mursal sahabi itu tidak bermasalah sama sekali, ya. Mursal sahabi itu riwayat sahabat sigor sahabat junior meriwayatkan dari Rasulullah. Artinya junior itu ketika Rasulullah hidup, sahabat ini masih kecil. Karena ada kemungkinan yang diriwayatkan oleh sigor sahabat itu tidak langsung dari Rasulullah, tetapi dari sahabat yang lain. Makanya bagi alul hadis nggak ada masalah dengan sigor sahabat, dengan mursal sahabi. Ya. Berbeda dengan mursal tabi'in, berbeda dengan mursal yang lain. Apakah benar Imam Hanafi tidak ya sama? Setahu saya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi apa Imam Hambali berarti? Imam Hanafi. Imam Hanafi sama ya, setahu saya sama. Qaulu sahabi bukan hujah. Artinya bukan hujah itu tidak ada kewajiban ngambil, tapi bukan berarti tidak ngambil. Bisa jadi dalam beberapa hal Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah ijtihadnya tidak sampai. Ini tidak menemukan jawaban ketika berijtihad sendiri. Akhirnya mengambil sahabat. Itu bisa jadi. Tetapi tidak ada kewajiban yang mengikat harus mengambil sahabat. Ya. Tidak ada kewajiban bukan berarti tidak mengambil. Bisa jadi dalam berbagai hal mengambil qaulus sahabi. Ya. Maka yang dimaksud hujjatun alaihi, maksudnya hujjah itu sebagaimana Quran. Artinya tidak boleh ijtihad selama ada nas Quran. Tidak boleh ijtihad selama ada nas hadis. Ya, itu yang disebut hujjah. Nah, kalau qaulus sahabi hujjah berarti tidak boleh ijtihad selama ada qaulus sahabi. Faktanya para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad itu saya lupa lagi ya. Faktanya tetap berijtihad walaupun ada qaulus sahabi. Makanya sering ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan sahabat, ada pula yang sama. Karena tidak mengikat qaulus sahabi itu bukan berarti tidak boleh mengambil qaulus sahabi. Bisa jadi setelah berijtihad tidak menemukan hasil, akhirnya mengambil qaulus sahabi. Apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsirul ayatil ahkam, ya, dalam hadisul ahkam kita akan menemukan perbedaan sahabat yang sangat banyak. Dalam masalah ini, misalnya Imam Syafi'i A, Imam Abu Hanifah A, Imam Abu Hanifah B. Lalu disebutkan yang sahabat yang pendapatnya seperti Imam Syafi'i itu siapa saja? Aisyah, kemudian Abu Hurairah. Sahabat yang bukan mengikuti ya. Sahabat yang pendapatnya sama dengan Abu Hanifah, sahabat A, B, C, D, E. Artinya di antara sahabat pun itu bukan hujah. Sebagaimana bukan hujah pada selain sahabat.
satu lagi Ustaz, apa Ya, betul, betul. perkataan Imam Syafi'i tadi maksudnya beliau menunggu dulu saja, tidak langsung menerima ya. Yang yang ruya tadi, yang ruya an Ali itu. Hmm. Itu perumpamaan saja kalau menurut saya. Ya Ada itu. diriwayatkan itu bukan roa ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Ada kabar-kabarnya atau apa ya? Ya informasi yang tidak pasti lah ya. Ya. Bahwa sahabat Ali itu sholat 6 rakaat dalam semalam dan dalam satu rakaat itu 6 sujud. Ada berita yang seperti itu. Kalaulah itu benar, ini perumpamaan saja ya. Artinya apa? Kalau dalam masalah ibadah kita kita tidak ada apa namanya tidak ada peluang untuk menolak karena apa? Itu sesuatu yang tidak bisa berijtihad. Ya. Kalaulah apa tadi itu? Kalaulah itu benar sahabat Ali sholat dalam satu rakaat 6 sujud, lakul tubi. Maka Kak Imam Syafi'i pasti akan mengambil pendapat itu. Kenapa? Karena ibadah itu lama jalafi lil ijtihad, tidak sesuatu yang tidak boleh berijtihad. Ya. Nah, makanya ini bisa jadi masuk dalam sholat tarawih yang 20 rakaat. Ya, para sahabat Umar bin Khattab ya dalam sholat tarawih ya Umar bin Khattab kemudian sahabat yang lain tarawih 20 rakaat ya. Walaupun kita tidak mendapatkan riwayat Rasulullah 20 rakaat, tetapi ketika sahabat mengerjakan itulah majalah fihi lil ijtihad. Tidak mungkin sahabat tiba-tiba melanggar Rasulullah apalagi sahabat yang banyak ya. Apalagi sahabat itu orang adil ya, apalagi sahabat Umar bin Khattab belum dikuatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak mungkin sahabat menambah-nambah sesuatu yang tidak boleh berijtihad. Cuman mungkin riwayat yang mengabarkan tentang Rasulullah 20 rakaat, setahu saya ya, walau alam ada atau tidak. Itu tidak kita temukan, yang ada adalah riwayat Aisyah bahwa tarawih bukan tarawih, bahwa Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Artinya 11 rakaat itu dikerjakan Rasulullah di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun dikerjakan. Bagi para a'immah atul arba'ah itu dalil sholat witir karena sholat yang dikerjakan di dalam Ramadan di luar Ramadan itu bukan tarawih. Tarawih itu tidak ada di luar Ramadan. Ya. Jadi kalau mengikuti yang ini ya bahwa dalam ibadah itu tidak boleh berijtihad, jangankan sahabat banyak, sahabat satu pun tidak mungkin melanggar itu. Apalagi dalam tarawih yang mengerjakannya sahabat yang banyak berjamaah ya. Nah, lalu kita pun harus melihat fakta bahwa riwayat hadis itu apakah semua yang dikatakan Rasul, semua yang dikerjakan Rasul beritanya sampai kepada kita atau tidak? Ya. Apakah kita lihat jumlah riwayat hadis, jumlah matan hadis versi Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani itu ada 60.000 hadis. 60.000 matan ya. Kalau 60.000 hadis itu enggak banyak ya kalau hadis karena ngitung hadis itu beda sanad beda hadis. Tapi ini matan. Jadi matan yang ada itu menurut Ibnu Hajar Asqalani itu tidak lebih dari 60.000 tentang Rasulullah. Sekarang Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul itu dari usia 40 ya, 40 sampai 23. Berarti sampai 63 berarti 23 tahun. Nah, berita yang sampai kepada kita, riwayat tentang Rasulullah itu 60.000 dari 23 tahun. Itu sangat sedikit. Ya, artinya apa? Ada tidak semua tentang Rasulullah beritanya sampai kepada kita. Lalu dari mana? Kita bisa melacaknya dari amalan-amalan sahabat yang tidak mungkin tidak mungkin sahabat berijtihad. Allah. Ada lagi? Sekarang masuk terakhir ya. Al-aslu fil asya. Al-aslu fil asya.
asal segala sesuatu. Ya. Jadi kita perlu perhatikan juga ya tadi qaulus sahabi itu apa maksudnya dulu. Jangan sampai salah memahami qaulus sahabi. Pokoknya semua qaulus sahabi tidak ya. Tapi yang diperdebatkan atau yang ulama tidak sepakat tentang qaulus sahabi adalah perkataan sahabat di dalam sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak boleh berijtihad. Adapun sesuatu yang tidak boleh berijtihad seperti ibadah, seperti akhir zaman, seperti berita surga, maka itu hukumnya hujjah. Qaulus sahabi itu hujjah dan itu disepakati ulama. Ya. Nah sekarang al aslu fil asya, hukum asal dalam sesuatu ini pun perlu diperhatikan karena al aslu fil asya, hukum asal sesuatu apakah boleh atau tidak itu ada kalanya qabla wurudi syar'i, ada kalanya ba'da wurudi syar'i. Hukum sesuatu itu ada kalanya sebelum datangnya syariat, ada kalanya setelah datangnya syariat. Maksudnya sebelum datangnya syariat itu sebelum turunnya wahyu. Ya. Atau yang lebih jauh lagi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Salah satunya masa fatrah antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Ada masa-masa di mana Nabi tidak diturunkan. Ya. Atau ada satu tempat yang Nabi tidak, kan kalau Nabi sebelum Rasulullah itu Nabi untuk kaum tertentu. Ya, bisa jadi ada tempat yang tidak terjangkau oleh Nabi. Walaupun Nabi itu bukan hanya 25 ya yang kita dengar yang sering disebutkan para ulama, Nabi itu 124.000. Kemudian Rasul itu 313. Nah, makanya bisa jadi karena Nabi ini banyak, ini tersebar di banyak negara. Ya, bisa jadi sebagian mengatakan di Yunani pun pernah diturunkan Nabi, sehingga ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari Yunani. Ya, dari Aristoteles, dari Plato, dari Socrates. Ya, ada kalanya perkataan-perkataan mereka itu sesuai dengan Islam. Kalau sesuai dengan Islam, kalau kata Prof. Nakib Al-Atos, karena memang Nabi itu jumlahnya 124.000 banyak dan diturunkan di banyak tempat. Bisa jadi para filosof Yunani itu terinspirasi oleh nabi-nabi yang diturunkan di sana. Ya, kita tahu dalam Al-Quran tidak semua nabi dikisahkan, tidak semua nabi disebutkan, ya, tetapi bahwa ada nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-aslu fil asya di sini ikhtalafal ulama fil asli fil asya ba'da wurudi syar'i. Yang jadi perbedaan pendapat itu hukum asal suatu perkara ba'da wurudi syar'i setelah turunnya wahyu syariat. Faminhum man qol al-aslu fil asya al-hadru wa tahrim illa ma abahathu syariah. Fa illam yujad fi syar'i ma yadullu alal ibahah ya fa innahu yatamassaku bil asli wa huwa al-hadru wa yakunu haraman. Wa minhum man qol al-aslu fil asya al-ibahah wala yusaru ilal man'i wa tahrim illa bidalil syar'i. Ya. Kemudian wasahih alladzi alaihi jamaahiru ahli ilmi annal asla fil manafi al-ibahah wal madar at-tahrim wal muradu bin nafi al-asya'u an-nafi'ah lil insan wal muradu bid dar al-asya'u allati tadurru bil insan atau ya tadurru bil insan. Wa qala ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a wallahu la yamtannu ala ibadihi illa bima fihi manfa'atuhu lahum. Wa qala ta'ala uhilla lakumut thayyibat. Wa qala ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Wa hadza sharihun fi nafi ma fihi dararun mutlaq. Ini agak panjang ya kalau dijelaskan. Karena di dalam usul fikih itu di awal-awal biasanya kitab Jamul Jawami Ghayatul Usul Al-Lumma ya, yang Thariqatul Mutakalimin lah ya, itu di awal pasti dijelaskan tentang
al-aslu fil asya qabla wurudi syari. Ya, hukum sesuatu sebelum datangnya syariat. Nah, nanti akan perdebatannya yang paling tajam adalah perdebatan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Bagi Asy'ariyah, sebelum ada syariat, maka tidak ada hukum Allah. Bagi Mu'tazilah, hukum Allah ada walaupun syariat belum datang. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda epistemologi. Ya. Bagi Asy'ariyah, hukum Allah ya, atau kebaikan, maslahah itu tidak bisa ditemukan kecuali melalui jalur apa namanya? Kecuali melalui jalur apa itu? Syariah. Saya tadi bicara apa? Jadi lost tadi baca di sana jadi lost. Baca tentang Mu'tazilah sama Asy'ari Ya terkait Allah, hukum Allah. lupa. Karena bagi Asy'ariyah maslahat itu tidak bisa ditemukan kecuali melalui jalur syariat. Bagi Mu'tazilah ya kemaslahatan bisa ditemukan oleh akal. Ya, akhirnya apa? Karena kemaslahatan bisa ditemukan dengan akal, maka hukum Allah pun bisa ditemukan dengan akal. Karena hukum Allah bisa ditemukan dengan akal walaupun syariat belum diturunkan, ya, maka seorang tetap terkena kewajiban taklif ketika dia ketika dia mengerjakan sesuai dengan perintah Allah, dia dapat pahala. Ketika tidak mengerjakan atau melanggar perintah Allah, dia dapat siksa. Ya. Bagi Asy'ariyah tidak. Ya, Asy'ariyah dan Maturidi ya. Hukum kemaslahatan, tapi ini perlu dibahas lagi ya. Maslahat di sini adalah maslahat di sini maksudnya yang berimbas kepada hukum, kepada siksaan dan kepada pahala. Ini yang sering tidak dipahami juga kalau menurut saya. Banyak orang yang tidak sampai ke sana. Akhirnya apa? Menafikan pendapat tersebut. Padahal yang dimaksud Asy'ariyah Maturidi itu maslahat yang berimbas kepada pahala dan maslahat yang berimbas kepada siksa. Adapun manfaat, maslahat makanan yang enak itu bisa ditemukan dengan akal. Itu semuanya sepakat. Ya. Atau orang yang berbaik hati, orang yang dermawan itu baik, itu bisa ditemukan oleh akal walaupun menurut Asy'ariyah Maturidi. Yang jadi perbedaan adalah apakah itu berimbas kepada siksa dan pahala, itu tidak bisa ditemukan dengan akal, tapi harus melalui jalur syariah. Ya, nah makanya nanti perdebatannya dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu tempat yang tidak didatangi oleh para nabi atau masa-masa di mana tidak ada nabi dan rasul. Nah, apakah orang ketika dalam masa fatrah itu disiksa atau tidak? Ini berimbasnya kepada abawain nabi, kedua orang tua nabi. Ini yang panas ya. Sering jadi panas. Ya kita membahasnya ya dengan ilmu ya, berbeda pendapat nggak ada masalah, biasa. Apakah kedua orang tua nabi itu finnar atau tidak? Ini jangan diungkapkan di umum ya. Di majelis umum diungkapkan masalah gini malah jadi tasdik ya. Malah jadi apa ya? Ini hanya fi maqami ta'lim. Tidak semua yang baik di maqami ta'lim baik di umum ya. Di umum itu harus lebih menjaga kondisi masyarakat orang awam. Nah, abawain nabi, kedua orang tua nabi, bagi Asy'ariyah Maturidi itu tidak disiksa fil jannah. Kenapa? Karena masa fatrah. Ya, masa fatrah tidak ada nabi pada masa-masa itu. Ya, sedangkan masalah siksa, masalah neraka itu semuanya harus berbasiskan syariah. Makanya la hukma illa lillah. Itu yang sering disebutkan dalam Jamul Jawami, dalam Ghayatul Usul, dalam Al-Lumma, ya. Dalam Al-Minhajil Baidawi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum, maksudnya yang berimbas kepada siksa dan pahala kecuali illa lillah. Ya. Nah, bagi sebagian misalnya Mu'tazilah, masa fatrah itu tetap orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang melakukan keharaman itu disiksa. Karena apa? Karena akal dapat menemukan maslahat.
ya. Itu jadi panjang ya. Jadi itu pembahasannya al-aslu fil asya qabla wurudi syar'i. Maka kemudian dikuatkan oleh wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah ya, wa ma kunna dan tidaklah kami mu'adzibina menyiksa kauman apa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula sehingga kami mengutus. Jadi tidak mungkin tidak ada yang menyampaikan dakwah lalu Allah menyiksanya. Ya. Misalnya di pedalaman, kalau contoh sekarang, di pedalaman dakwah Islam tidak masuk ke sana, akhirnya mereka tidak sholat, tidak apa, ya. Nah, ya kasus seperti itu apakah mereka disiksa atau tidak? Maka bagi Asy'ariyah tidak selama dakwah Islam tidak sampai. Karena masalah siksa, masalah pahala itu la hukma illa lillah kecuali dari Allah. Bagi Mu'tazilah tidak ada urusan selama mereka punya akal, ya itu berlaku siksa dan pahala. Itu perdebatannya panjang ya. Nah, sekarang itu agak berbahaya Mu'tazilah digunakan di dalam kajian maqasidus syariah. Karena Mu'tazilah itu sangat rasional ya. Pokoknya yang maslahat menurut saya itu maqasidus syariah. Walaupun itu bertentangan dengan nas-nas syar'i. Ya, itu kan sekarang banyak. Makanya ada istilah teoantropisme apa? Kok jadi lupa? Apa? Teoantrosentris. Ya. Kalau awalnya para ulama dulu itu teosentris, semuanya berbasiskan teo, Tuhan, Allah. Kalau sekarang teoantro, jadi Allah dan manusia. Manusia pun punya peran. Akhirnya apa? Yang maslahat menurut manusia yaitu syariat. Walaupun menabrak nas-nas yang qat'i, walaupun menabrak kesepakatan para ulama, walaupun menabrak ijma para ulama. Ya, karena apa? Maslahat itu ya bagi kita manusia dan manusia bisa menemukan maslahat. Nah, itu pun berbahaya ya. Sekarang banyak makosid yang seperti itu. Ya, berbasis makosid atas nama makosid padahal ingin memuluskan agenda pribadi. Ya. Makanya makosid itu sesuatu yang sudah dibahas para ulama dalam usul fikih, dalam bab munasabah. Sekarang dinaikkan lagi dalam rangka apa? Untuk memuluskan agenda-agenda pribadi ya, supaya apa ya? Atau supaya syariat ini bisa sejalan dengan perkembangan zaman. Ya, kalau bagi para pemikir ini kalau Islam terus memegang turoth, maka Islam akan ketinggalan zaman. Itu sangat bisa diperdebatkan ya. Karena orang yang seperti itu pun tidak punya panduan, tidak punya konsep kemajuan perkembangan apa yang harus kita ikuti. Yang penting ikut, akhirnya bukan itu, malah yang ada ikut-ikutan. Dia pernah ada membedah tesis di UI ya. Jadi sudah didiskusikan, sudah diujikan, lalu dijadikan buku, lalu dibedah secara online ya, di UI. Itu tentang apa ya? Dengan pendekatan makosid. Sekarang banyak sekali. Akhirnya apa? Karena pendekatan makosid itu sudah tidak maslahat, harus diganti dengan maslahat baru. Lalu saya bertanya, kapan perubahan zaman yang bisa kita ikuti dan kapan yang tidak boleh kita ikuti? Atau jangan-jangan kita sedang ikut-ikutan, kita tidak tahu arah kita kemana. Nah, itu biasanya agak bingung ya. Dan saya pun belum menemukan di tulisan para pemikir arah kemajuan, arah pembangunan itu kemana. Yang ada adalah mengikuti modernitas, mengikuti perkembangan Barat. Akhirnya ya Islam jadi mengekor. Ya. Kita tidak punya agenda pribadi seakan-akan. Nah, itu masalah besar, ya, masalah besar. Akhirnya kita mengorbankan ajaran-ajaran Islam yang sudah lama dikembangkan, sudah lama diamalkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Ada yang disampaikan, Pak?
Ada, silakan. Saking ya dalam usul fikih mutakalim itu saking konsistennya dengan la hukma illa lillah, bahwa hukum itu hanya dari Allah, maka semua metodologi itu mengikut ke sana. Termasuk ketika menamai ilah. Ilah itu mu'arrifun lil hukmi. Ilah itu untuk mengenali hukum. Artinya apa? Hukumnya sudah ada, tugas kita adalah mengenali hukum yang sudah ada. Bukan menciptakan hukum. Karena hukum itu dari Allah. Makhluk kita manusia tidak manusia tidak punya tidak diberikan hak untuk menciptakan hukum. Kita hanya bisa menemukan hukum. Nah, maka tugas para mujtahid itu bekerja keras menemukan hukum Allah. Ya, dari ta'rif ilah itu kan mu'arrifun lillah. Tidak ada, cukup. Ini ada apa ini? Sebentar. Apa di chat di saya ini malah ngeheng ya? Ada yang bisa bacakan? Bagaimana salat sunnah? Salat sunnah tarawih 4. Oh, yang Imam Malik ya? Kalau menurut saya itu bukan tarawihnya ya, yang aslinya bukan tarawihnya kalau itu. Itu sebagai apa ya? Sebagai perbandingan tawaf yang dilakukan oleh ahlu Makkah. Jadi disebut tarawih itu karena ada istirahat setelah 4 rakaat ya. Jadi tarawih 4 rakaat, istirahat, tawaf. 4 rakaat, tawaf. Nah, Imam Malik yang di Madinah itu orang Mekah selain tarawih mereka mendapatkan pahala dari tawaf. Nah, jadi kalau menurut saya ya wallahu alam yang ditambahkan Imam Malik itu bukan tarawih tapi sholat sunnah yang lain untuk mengimbangi tawaf, pahala tawaf yang didapatkan oleh ahlul Makkah di Masjidil Haram. Wallahu alam, tapi ya itu perlu dibaca lagi, perlu ditelusuri lagi. Ada lagi foto? Kalau tidak ada cukup sekian ya. Ustadz, ini Ya, Fadol. nggak terkait sama materi, mau tanya Ya, kita Fadol. ujiannya gimana Ustadz? Oh ya, saya pernah bertanya itu bisa tanggal 26 ya. Bisa dihatamkan dulu katanya, kata Mas Mansur itu. Kalau mau dihatamkan dulu nggak apa-apa katanya. Nanti ya silakan mau kita sampai hatam baru ujian. Ini kan bukan ujian resmi negara itu ya yang terikat. Atau mau ujian baru nanti menghatamkan. Ujiannya gampang ya, nggak jauh dari yang kemarin. Atau dihatamkan dulu, bisa dihatamkan mungkin 2 pertemuan ya, 2 pertemuan 3 pertemuan kita hatamkan. Gimana, mau diselesaikan dulu atau Kalau saya nggak apa-apa. yang Selesai lainnya dulu, Pak, ya? gimana? Diselesaikan ya. Kalau biar pekan depan selesai, jadi kurang lebih 3 pertemuan ya. Pekan depan 2, nanti malam Senin. Nanti malam mudah-mudahan ya bisa. Ada yang berhalangan nggak? Nanti malam jam 8.
Kalau malam Senin biasanya Zoom-nya kosong, kata siapa? Mas Mansur. Malam Ahad, malam Senin tuh kosong. Kalau malam Selasa dipakai. Ya kalau tidak ada mungkin nanti saya coba ya. Nanti kalau ada pemberitahuan berarti malam. Berarti tinggal 1 kali nanti, 2 kali pekan depan, baru ujiannya setelah itu. Ujiannya pun inilah ya gampang. Kalau sudah selesai ujian udah Tad? Apa ada gimana lagi? Itu saya kurang tahu juga ya. Itu harus ke Mas Mansur. Saya Ya. kurang tahu juga teknisnya seperti apa. Kalau mau baca misalnya apa namanya Muqaddimah Majmu itu bisa saja ya berempat. Saya pun kalau sengaja baca Muqaddimah Majmu belum tentu khatam ya. Hanya kadang baca Muqaddimah Majmu itu hanya bab-bab tertentu yang saya buka ya. Kebetulan oh ini yang berhubungan baca. Tapi kalau baca rame-rame biasanya khatam. Ya. Kalau ingin baca itu bisa aja ya di luar itu. Tapi di luar Ma'had Mubarak. Kayak baca kitab hadis itu kalau sendiri saya rasa ya bukan saya jamin tapi kemungkinan besar nggak mungkin hatam. Baca Bukhari sendiri itu baca Bukhari yang tebal sendirian tuh kayaknya agak sulit. Nah, makanya biasanya bacanya rame-rame. Ya, kalau tidak ada nanti kita lihat malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau